Dia mandi lagi juga harus diburu juga. Yut, tega lu sama gua. Dia diem nih. Dia diem langsung. Kagak ngambil air nih di bak. Tega lu sama gua, kagak ngirimin gua doa. Suara kayak suara gua kenal nih. Di dalam hati dia baca-baca, disautin guys sama almarhum Begeng. Yut di kamar mandi lu baca-baca. Pas ditengok bener guys, itu pocong Bang Begeng. Ada lagi uncang-uncang kaki itu di tembok di kamar mandi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Maya Marisa di Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, biasa kali ini tuh temanya lagi ada di Ngomis Ngoceh Misteri. Guys, kali ini gue mau bawain cerita itu tentang pengalaman pribadi gue nih. Dan mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Jadi ini ceritanya guys, waktu gue itu masih kecil. Tapi biarpun gue masih kecil juga gue gak kecil-kecil banget. Cuman ya gue masih unyu-unyu deh guys. Gue punya kakak. Nah kakak gue ini punya temen. Namanya si Begeng. Nama tongkrongan maksudnya. Nah gue itu kalau manggil dia itu Bang Begeng. Karena emang dia tuh sering main banget guys di rumah gue. Dari makan, nginep berhari-hari di rumah gue. Jadi Bang Begeng ini itu punya kebiasaan buruk. Dan ini tidak patut dicontoh ya guys. Bang Begeng almarhum ini, dia itu sering banget yang namanya ngambil barang orang. Kategorinya tuh bukan klepto sih, melainkan itu kayak maling. Orang kampung gue udah kenal banget nih sama si Bang Begeng. Jadi kalau ada barang-barang yang hilang, yang nganterin babaknya dia, babaknya si Bang Begeng. Karena selain Bang Begeng ini hobi banget ngambil barang orang, dia juga hobi banget yang namanya mabuk-mabukan guys. Tapi kalau untuk ibadah kayak sholat Jumat mas sering jalan gitu, gue sering ngeliat dia gitu. Setiap hari itu pasti yang namanya si Bang Begeng ini pasti setiap malam itu mabuk. Mabuknya dia agak lain nih guys. Mabuknya dia tuh kayak suntikan kayak gitu-gitu. Mabuknya tuh yang ya kategori parah lah gitu. Abang gue mah nggak ikut-ikutan kayak gitu ya, namanya di rumah kan mau dibawa ke emak gue gitu kan. Nah, kalau misalnya si Bang Begeng nih abis kayak mabuk itu, dia pasti keluyuran. Apalagi kalau malam minggu nih, dia bisa tidur di jalanan guys, bisa nggak sadar diri dia di jalanan. Pada hari itu, yang kehilangan pas banget tetangga gua. Itu batu batakonya diambil, kan dia lagi bangun rumah nih. Batu batakonya diambilin sama dia, katanya itu punya dia. Nah, berhubung orang-orang di daerah rumah gue udah tahu ya, didiemin aja. Paling enggak besok bapaknya pasti balikin. Ada gila-gilanya juga ya ini orangnya, yang bangun rumah siapa batu bata orang diambilin. Sampai dia nyari-nyari gerobak guys. Itu cuman buat naro batu batako doang tuh di gerobak. Dibawa ke rumahnya dia, itu katanya punya dia. Berjalan lagi nih besoknya masih mabuk juga guys. Kali ini yang kehilangan tetangga jauh gua. Itu baju lagi dijemurin, itu katanya baju dia. Baju dia boleh beli di Ramayana, bujuk buset deh. Kata orang baru buat nyuci itu baju dicantelin, kata itu baju dia. Cuman ya orang ya daerah situ udah tahu kan, Begeng lagi. Cuman kesian sama babanya karena besok pagi babanya mesti balikin ke rumah itu orang yang dia ambil barangnya. Emang ya guys, dari dulu nih ya, si Bang Begeng ini emang terkenal banget deh pokoknya tangan panjangnya alias malingnya. Dan kenapa orang-orang ini nggak ngelaporin dia ke polisi? Karena orang tuanya Bang Begeng ini, terutama bokapnya ini, itu di situ juga orang yang cukup lumayan terkenal. Jadi si Begeng ini tuh sebenarnya resenya tuh cuma ngambilin barang, tapi besokannya pasti dibalikin sama bapaknya. Jadi orang situ dia taunya ya udah kalau barang hilang ya besok juga balik. Kalau misalnya sendal hilang pun ya pasti juga besok balik gitu. Jadi orang-orang itu nggak mempermasalahkan itulah, karena udah seringnya banyak dia mabok mungkin ya guys. Dia itu jatuh sakit. Nah abang gue ini ya selaku temennya dia ya mau nggak mau kan nengok ke rumahnya dia. Si Begeng ini udah nggak bisa bangun dan udah dibawa ke rumah sakit. Dibilangnya itu
paru-parunya itu rombeng guys, paru-parunya itu pada bolong, pada bocor, mungkin karena efek terlalu banyak obat-obat keras yang masuk ke dia gitu ya guys. Sampai si Bang Begeng ini itu bener-bener duduk aja tuh nggak bisa, minum aja cuman kayak pakai sendok tuh, diambil sendok kecil terus dimasukin cuman kayak setenglek 2 tenglek. Kalau dipaksa minum banyak itu dia bisa keluar darah dari mulutnya dia, karena emang udah separah itu. Dan makannya aja tuh udah masuk selang dari mulut guys, sampai pada akhirnya dia pupnya itu ngeluarin darah. Bang Begeng ini ketahuan dan akhirnya beliau meninggal. Mayat dari Bang Begeng ini diidepin 1 hari di rumah, karena posisi dia meninggal itu pas abis Isya udah malam. Nah pemakaman kan nggak mungkin hari itu juga, jadi dilanjutin pemakamannya besok. Itu yang nyelawat juga banyak guys, jadi nggak mandang si Begeng ini tukang mabok, tukang nyolong, nggak mandang itu. Mereka tuh mandangnya dari bapak dan ibunya si Bang Begeng ini. Nah udah dimakamin, udah rapi, kita pulangkan ke rumah masing-masing. Hari kedua nih guys, kampungan gue sepi banget. Ada temen dari abang gue ketemu sama almarhum. Jadi dia lagi mau ke warung. Zaman dulu nih daerah rumah gue masih banyak rumah terus kebun, tapi kebunnya nggak gede banget. Kebun terus cuman ada yang kayak pohon rambutan, terus pohon daun singkong gitu, kayak bukan kebun yang bulakan, bukan. Temen abang gue nih namanya Bang Turbo, katanya mau ke warung beli rokok. Pas dia lewat ada yang manggil si Bang Turbo nih. Bu, lah dia celingukan nih guys, celinguk. Siapa yang manggil gue? Jalan lagi, dapat 2 langkah. Bu, teriak-teriak lagi. Kagak ada yang manggil. Dia jalan lagi. Tiba-tiba ada kayak batu nyambit dia. Dia marah dong. Ngomong kata-kata kasar dah tuh dia. Binatang yang namanya ada di Ragunan semuanya itu keluar semua. Terus dia bilang, Siapa sih yang manggil gua? Manggil kagak ada orangnya. disautin guys. Gua di sini bu, lu nggak ngeliat gua. Pas ditegesin guys gini, ternyata itu pocongnya Bang Begeng guys. Itu Bang Turbo lari ngibrit. Dia tadinya mau ke warung, dilurus. Buset, sakingannya dia ketemu temennya sendiri. Nah besokannya dia cerita sama abang gua. Abang gua dipanggilnya Kerok kan. Rok, kemarin malam gua ketemu si Begeng. Lah diketawain dia sama abang gua. Lu ngadi-ngadi aja bu, masa iya ada si Begeng? Kan Begeng baru kemarin dikubur bu. Kagak, Rok ini mah bener. Cuman abang gua ya namanya bocah tongkrongan yang suka mabuk. Abang gua pikir paling ini anak halusinasi. Ada nih temennya dia namanya si Yudi. Cuman si Yudi mah disamperin ke rumahnya. Nah dia lagi mandi katanya. Terus tiba-tiba gini, Yud, manggil gitu. Nah terus sama si Yudi kagak digubris. Mandi lagi dia tuh, coba libur mandi lagi. Panggil lagi, Yud, serius amat Yud. terus dia mandi lagi, coba libur. Yud, tega lu sama gua. Dia diem langsung, kagak ngambil air nih di bak. Tega lu sama gua, kagak ngirimin gua doa. Suara kayak suara gua kenal nih. Dia dalam hati dia baca-baca, disautin guys sama almarhum Begeng. Yud di kamar mandi lu baca-baca. Disautin begitu guys. Akhirnya dia berpikir, oh di belakang gua ada nih. Pas ditengok bener guys, itu pocong Bang Begeng. Ada lagi uncang-uncang kaki itu di tembok di kamar mandi. Itu katanya Bang Yudi udah kagak bisa bangun. Dengkul dia gemeteran, terus dia udah gak sadar. Besoknya cerita nih, si Bang Yudi datanglah ke rumah gua lagi. Dia cerita sama abang gua. Tapi abang gua nanya nih, Si Begeng ini almarhum, mukanya gimana? Yang lu lihat tuh mukanya tuh emang bener-bener mukanya Begeng. Tapi mukanya tuh bukan muka kayak kita kayak manusia, tapi tuh mukanya tuh kayak warna-warna biru lebam. karena 2 orang nih yang cerita, abang gue masih nggak gubris. Emang ini bocah halusinasi aja kali. Nah pas besokannya keluarga lagi penonton TV, nyokap gue cerita
di tukang sayur rame, ada ketemu pocongnya Begeng. Dan ada yang rumahnya diketok guys pada malam itu. Dikira lakinya pulang kerja. Dilihat dari hordeng, katanya si Begeng guys lagi ngetok pintu pakai pahala gini. Tuh orang nggak bisa kabur, jadi kayak nge-freeze aja gitu. Nah di situ Bang Begeng langsung nengok ke arah jendela, dan di situ dia nyamperin guys. Dia nyamperin cuman ngomong apa? Maafin saya ya Bu kalau saya ada salah. Jadi itu ibu-ibu yang pernah jemurannya diambil sama si Bang Begeng itu disamperin. Akhirnya ada yang ngadu dah nih ke keluarganya. Ibaratnya Bang Begeng udah nggak ada nih, kok si pocongnya ini masih suka gentayangan gitu. Akhirnya si bokapnya bilang, bokapnya Bang Begeng, kita orang yang pernah dirugiin sama si almarhum, hati kita harus bisa memaafkan. Jadi mungkin ada yang masih gerundelan hatinya, ada yang masih kayak ngata-ngata, syukur juga mampus lu mati gitu. Kalau bisa jangan. Jadi katanya biar diikhlasin gitu. Jadi dia ini nggak ada yang namanya beban lagi di dunia. Karena kan satu-satunya penghambat dia buat pergi jalan yang lurus juga ibarat kata kurangnya maaf sama nggak ikhlasnya orang. Sampai bokapnya ngomong kayak gitu. Akhirnya ya udah warga nih sepakat kan, udahlah yang udah ya udah gitu. Alhamdulillahnya sampai dengan sekarang udah nggak ada lagi yang namanya teror-teror itu, cukup dicerita pas hari itu aja. Jadi untuk almarhum Bang Begeng semoga Allah jadikan kuburnya taman surga ya Bang, yang udah berlalu ya udah biarin berlalu. Semoga Abang dapet surganya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai situ aja cerita gue kali ini, dan jangan lupa saksikan terus cerita gue selanjutnya. Dan oh iya guys, jangan lupa guys subscribe, terus udah gitu share, udah gitu komen sebanyak-banyaknya biar gue semangat lagi bikin videonya. Akhir kata gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.